Pemirsa Radar Semarang TV, sekarang saya berada di Panti Asuhan Manarul Mabrur yang berlokasi di Jalan Siratal Mustaqim di kawasan Pudak Payung. Yang menarik dari Panti Asuhan ini adalah mereka atau pengasuh Panti Asuhan ini menampung anak-anak hasil hubungan terlarang dari orang tua mereka. Mereka atau orang tuanya yang melakukan hubungan terlarang masih dalam usia muda atau belum mampu secara ekonomi maupun secara psikologis mengasuh anak hasil hubungan terlarang mereka, kemudian menitipkan ke panti asuhan ini. Dan anak-anak ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rois selaku pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur. Janji gak disiram. Kalau Anda melihat saat ini saya sedang bersama di lingkungan saya, sedang ngobrol saat ini ada anak-anak banyak. Anda mungkin bertanya, ini saya sedang ada di mana dan sama siapa ya? Nah, sekarang saya itu berada di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Lokasinya ada di Jalan Siratal Mustaqim di kawasan Pudak Payung, Kota Semarang. Ini adalah yang unik dari Panti Asuhan Manarul Mabrur ini adalah menampung anak-anak hasil hubungan terlarang yang kemudian dititipkan oleh orang tua mereka yang mungkin tidak mampu, belum mampu secara ekonomi atau perimbangan lain untuk mengasuh anak hasil hubungan mereka dan dititipkan di sini. Nah, sekarang saya bersama dengan Bapak Rois selaku pengelola Panti Asuhan Manarul Mabrur yang sudah hampir 11 tahun ya Pak ya, mengelola Panti Asuhan ini. Unik sekali, menarik sekali. Ini bisa diceritakan Pak Rois, bagaimana awal mulanya Pak Rois mendirikan Panti Asuhan ini, kemudian yang menarik menampung anak-anak hasil hubungan terlarang ini Pak Rois. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikenalkan, saya Rois Bawono Hadi, asli Jawa Timur, Probolinggo. Kami bapak dari anak-anak di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Jalan Siratal Mustaqim, nomor 1, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Latar belakangnya berdirinya Yayasan Manarul Mabrur ini didasari oleh sebuah keprihatinan terhadap karakter anak negeri ini. Dulu waktu masih saya sekolah di sekolah dasar, pernah diberitahu oleh guru saya bahwa masyarakat Indonesia ini dikenal di seluruh dunia karena orangnya sangat baik. Karena kebaikannya itu yang dikenal oleh seluruh dunia. Kemudian orang yang sangat toleran, orang yang sangat peduli, kemudian bekerja keras, sangat mencintai negerinya, kemudian sangat menyayangi semua yang ada, manusia yang ada di negeri. Nah, ternyata dalam perjalanan kenyataan yang kami lihat ini sudah mulai luntur. Maka kemudian kami berniat bersama teman-teman, pertama sahabat-sahabat baik saya, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan karakter Nusantara ini. Kemudian kita rawat anak-anak jalanan pertama awalnya, tetapi kapasitas kami tidak mampu mengendalikan mereka karena memang bukan ahli kami. Ternyata 6 bulan mereka kabur lagi, kembali lagi ke alamnya, kembali ke jalan, mengemis lagi, gelandang lagi. Kemudian akhirnya kita putuskan bersama teman-teman, ya sudah kalau begitu kita tolong siapa saja yang butuh ditolong, kita bantu siapapun yang butuh dibantu di negeri ini. Maka datang anak-anak yang dari keluarga broken home, dalam usia sekolah, ada yang kelas 3 SD, datang dititipkan oleh familinya ke sini, kemudian bukan orang tuanya. Bukan. Kemudian ada yang keluarga broken home, kemudian bapak ibunya sudah pisah, tidak ada yang merawat anak ini, kemudian dititipkan ke kami, kemudian untuk disekolahkan. Dan tahu-tahu ada pelajar yang
hamil, kemudian datang butuh dibantu. Akhirnya karena kami tidak bisa menolak masalah, karena kami selalu mengajarkan 3 prinsip kepada anak-anak ini. Kalau menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Jadi siapapun yang datang dengan berbagai macam permasalahannya, kemudian ingin mencari solusi, ya kita terima, kita bantu sebisanya. Kemudian datang lagi, ada janda yang hamil, tidak ada yang bertanggung jawab, ada Janda ya? iya, Pelajar janda. janda. Kemudian ada tunawisma yang hendak melahirkan tetapi tidak punya identitas, maka sehingga rumah sakit kan butuh identitas, tidak butuh KTP, butuh macam-macam. Akhirnya pinjam KTP saya. Nah, kemudian kami biayai dan bayinya ditinggal. Kemudian, nah sampai hari ini, alhamdulillah sudah 78 yang kami rawat di sini. Kemudian terkenal hari ini panti ini adalah panti khusus menampung wanita-wanita hamil karena salah pergaulan. Padahal kami itu panti umum seperti yang lain. Cuman kami tidak pernah bisa menolak masalah yang datang. Dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam masalah, kemudian dari berbagai macam usia. Itu awalnya. 78 itu sebagian besar anak-anak hasil hubungan salah pergaulan atau? Iya, ada untuk saat ini yang paling banyak adalah mereka-mereka yang datang ke sini dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil, ada yang paling banyak pelajar, ada juga ibu-ibu yang merantau, perempuan merantau, kemudian salah pergaulan di perantauan, kemudian takut membawa aibnya kepada keluarganya, kemudian dia cari solusi dan ketemu kita. Kemudian hari ini yang paling muda adalah usia SMP kelas 1, ceweknya, kemudian cowoknya juga SMP kelas 1 yang hamil luar nikah kemudian melahirkan. Kemudian banyak juga anak-anak tingkat sekolah menengah atas, kemudian mahasiswi juga. Sangat ini ya, memprihatinkan ya pergaulan ya, SMP kelas 1 sudah. Iya Mas, karena pengaruh dari media, pengaruh dari teknologi HP Mas. Banyak, berarti mereka itu sejak tahu hamil langsung sudah terus datang kemari, terus menyampaikan pesan nanti ketika bayi mereka lahir akan dititipkan di sini gitu. Iya Mas, dari seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera bagian utara, Medan sampai ke Lampung, kemudian Jawa ini seluruhnya, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur datang ke sini. Mereka ketika kalau yang dewasa, mahasiswi sama perempuan-perempuan merantau, janda itu datang biasanya sendirian karena tidak mau aibnya diketahui oleh orang tuanya. Kemudian dia cari solusi sendiri, kadang-kadang diantarkan oleh cowoknya, kadang-kadang dia karena tidak ada yang bertanggung jawab kemudian datang sendiri ke sini. Nah, untuk mereka kita beri fasilitas makan, tempat tinggal, dan biaya melahirkan gratis jika tidak ada yang bertanggung jawab. Sampai biaya melahirkan itu ditanggung Pak Rois. Ketika dia hadir sendirian tidak ada yang bertanggung jawab, tapi kalau ada yang bertanggung jawab dia hadir bersama cowoknya, ya kalau mereka biaya normal, kemudian tidak ada biaya kami. Tapi kalau nanti ada permasalahan dengan persalinannya, ya kami cuma bisa subsidi biaya kelahiran normal, yaitu 2,5 juta sampai 3 juta. Kemudian selebihnya ya cowoknya yang harus atau yang bertanggung jawab atau keluarganya. Kalau biasanya anak-anak yang usia tingkat
menengah pertama sampai menengah atas itu biasanya diantarkan oleh keluarganya. Oke. Karena dia kan tidak kos, dia hidup masih bersama keluarganya, kemudian ketahuan keluarganya, kemudian ingin menutupi aib keluarganya, kemudian dititipkan ke sini oleh keluarganya biasanya. Nah, bagi mereka yang tidak mampu, ya kita semua yang biaya. Tapi bagi mereka yang keluarganya yang mampu, biaya persalinan itu ya keluarganya. Pak Rois, kalau ngomong biaya kan, sejak mereka datang bahkan dibantu persalinan, kemudian melahirkan dan tentu dirawat ya, Iya, Mas. bayinya sama Pak Rois dan keluarga di sini, tentu kan butuh biaya. Betul, Mas. Sampai mungkin usia berapa tahun mereka baru diambil orang tuanya. Iya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu berapa? Terima kasih, Mas. Sejak awal kami memang memutuskan untuk tidak mencari sumbangan, tidak mencari donatur, dan tidak minta subsidi dari pemerintah. Bukan karena kami bisa, Mas, tapi kami ingin memberi contoh kepada anak-anak bahwa hidup itu tidak bisa mengharap belas kasihan siapapun di alam ini. Hidup itu adalah sebuah perjuangan antara diri kita dengan Tuhan yang kita yakini. Itulah hidup, dan itu harus dicontohi. Ketika anak-anak dinasehati tanpa contoh, mereka tidak mau melakukan, Mas. Karena contohnya tidak ada, sosoknya, buktinya tidak ada. Tapi ketika kami beri contoh mereka bahwa hidup itu adalah perjuangan, seberat apapun kesulitannya harus diselesaikan. Dan jika kami dilihat oleh anak-anak itu kok bisa, maka anak-anak itu yakin bahwa teorinya yang kami sampaikan itu pasti bisa. Dan alhamdulillah segala permasalahan biaya, Mas, di sini sudah teratasi ketika kita butuh. Kami sampai hari ini cuma punya kekuatan, yakin, kemudian berdoa sebisanya. Karena konsepnya saya mengajari anak-anak itu untuk menjadi manusia biasa, sesungguhnya cuma cukup keluar dari kebiasaan manusia. Ingin menjadi manusia yang luar biasa, cukup keluar dari kebiasaan manusia. Kalau kita cuma melakukan hal-hal yang kebanyakan manusia lain itu bisa, maka kita tidak akan luar biasa. Maka di saat semua orang itu mengatakan bahwa tidak mungkin, maka kita jadikan ketidakmungkinan itu menjadi hal-hal yang mungkin. Ketika semua orang mengatakan tidak bisa kalau seperti itu, maka ketika semua orang yakin tidak bisa, kita yakin pasti bisa. Nah, ketika semua orang tidur, kami harus bangun, Mas. Ketika semua orang kenyang, kami harus lapar. Itulah konsep-konsep yang kami lakukan di sini. Jadi konsep kami tidak sama sekali tidak fokus kepada makhluk per makhluk, tapi fokus kepada yang menggerakkan makhluk. Kayaknya ketika kita sangat membutuhkan sesuatu, itu ya Tuhan itu akan menggerakkan sesuatu semesta ini untuk mendukung apa yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah semuanya ajaib, Mas. Semuanya ajaib. Kemandirian ini kami ajarkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak semuanya mandiri. Semua skill, semua keterampilan, semua kemampuan anak-anak di sini bisa. Dan usia SMP, SMA sudah bisa beli mimpi-mimpinya. Ini dari mana, Pak? Anak-anak di sini semuanya, ketika anak-anak seusia mereka kan sedang asik-asiknya bermain. iya, Mas, betul. Di sini diajarkan oleh Pak Rois untuk menjadi anak-anak yang dewasa. Benar, betul, suri Mas. teladan dari Pak Rois. Iya. Anak-anak di sini bisa membuat ini tebing relief, iya. Ini sedang taman relief. Iya. Ini anak-anak sedang buat, anak-anak semua, Mas. Ada yang melatih kemarin itu. Kemudian ada sedang membuat produk semua bentuk sabun cair. Sabun cair. Jadi mulai sabun mandi cair, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sabun lantai, sabun cuci mobil, sabun setrikaan, kemudian sanitizer mereka buat sendiri. Kemudian nanti adik-adiknya yang usia SD kelas 6, kelas 5 sama SMP itu nanti berjualan di masyarakat, kemudian di perumahan-perumahan, dia dapat hasil 50, kemudian ditabung. Karena makannya sudah bersama kita. Dia dapat 100.000 ditabung, begitu kumpul 3 juta, 2,5, kemudian dia beli motor. Usaha-usaha yang seperti mereka di luar sana, ya ingin mendapatkan uang harus
membohongi orang tuanya, harus membohongi orang yang sangat mencintainya. Tapi di sini mereka harus, iya, mereka harus kita ajari untuk mandiri sepenuhnya. Jadi ketika mereka keluar dari sini, mereka sudah punya bekal. Sudah punya bekal. Di sini sudah ada yang bisa paper shop, ada yang bisa barista, ada yang bisa ngelas, ada yang bisa mesin motor, kemudian ada yang bisa sablon. Semuanya bisa, Mas. Jadi intinya adalah suri toladan. Itu yang paling penting. Ya, Pak ya. Karena resepnya kan begini hidup itu, Mas. Kita tidak akan bisa ngasih siapapun ketika kita tidak memiliki. Ya. Kita sering mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi orang baik, tetapi kita sendiri tidak memiliki kebaikan. Bagaimana kita akan membentuk generasi ini menjadi baik kalau kita sendiri tidak belajar untuk jadi orang baik? Sering kita ingin mengharapkan anak-anak ini menjadi orang soleh. Kemudian kita sendiri tidak pernah memiliki kesolehan. Lalu bagaimana kriterianya, kemudian bagaimana standarisasi dari sebuah kesolehan itu kalau kita tidak memiliki. Kita tidak bisa memberikan orang lain beras kalau kita sendiri tidak punya beras, Mas. Maka kita sendiri harus belajar jadi baik biar anak-anak menjadi mencontoh kita untuk menjadi orang yang baik. Pak, ini dari bayi terus ada yang usia TK, SD, SMP, ini sebagian besar dari ini Pak ya, dititipkan orang tuanya karena iya, Mas, karena belum mampu ya. Betul, Mas. Jadi ibu-ibu ini orang-orang yang datang ke sini dalam kondisi hamil, kemudian sebelum kelahiran itu sudah saya tanya bagaimana ini nanti bayi yang sudah dilahirkan, apa mau dirawat sendiri atau boleh diadopsikan ke orang lain. Kalau memang boleh diadopsikan, nanti saya carikan orang-orang yang memang membutuhkan anak. Kemudian ibu-ibu ini sebelum melahirkan sudah berpesan, Mas, Pak, nanti karena keluarga saya tidak tahu, kemudian cowok saya mau tanggung jawab, saya titipkan dulu, Pak. Nanti kalau saya sudah selesai ke pendidikan ini, nanti akan saya ambil. Kemudian ada yang ibu-ibu merantau itu, dia bilang, Pak, saya titip dulu, nanti kalau saya sudah punya suami, saya pasti datang lagi untuk mengambil anaknya. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang sudah dibawa oleh keluarganya sudah 30 bayi. 30 bayi. Usianya mulai dari 2 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun sudah diambil oleh keluarganya. Kemudian dikasihkan, katanya mau dirawatkan oleh saudaranya, family. Yang TKSD ini? Yang TKSD ini sampai hari ini belum diambil, bukan tidak diambil. Karena dulu janjinya pasti saya akan datang lagi, Pak. Makanya di situ ada tulisan besar tidak ada adopsi. Tidak ada adopsi, karena cuma dititipkan. Kalau saya paksakan mereka harus keluar dari sini, diambil oleh orang, khawatir saya, Mas. Nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ada seorang ibu yang datang ke sini mencari anaknya. Kemudian pertanggungjawaban saya, ya kalau tidak nanti beliau-beliau ini, ibunya, kemudian menempuh jalur hukum. Nanti kami sudah menolong, kemudian jadi masalah besar ternyata. Kami disalahkan. Maka iya, Mas. Anak adalah titipan Allah. Iya, Mas. Maka untuk sampai hari ini mohon maaf untuk saudara-saudara yang peduli kepada anak-anak kami dan ingin mengadopsi, untuk sementara memang belum bisa karena masih baru dititipkan oleh keluarganya. Pak Rois, ini kan merawat puluhan, hampir lebih dari 70 ya. Iya. Anak ini kan tidak hanya butuh ekstra biaya, perhatian, waktu juga. Pak Rois juga, ibu juga tengah mengalami sakit ya. Iya. Gimana Pak kondisinya dan gimana Bapak? Iya, alhamdulillah, Mas. Agar bisa perhatian terhadap anak-anaknya tidak terpecah. Mereka kan juga butuh kasih sayang juga dari Bapak sama Bu Rois ya. Kuncinya cuma satu, Mas. Kalau dipikir secara nalar manusia ya pasti capek, kemudian kebingungan dan panik. Cuman kami sadar bahwa kami ini hanya melaksanakan tugas. Jadi mencintai dengan tulus segala sesuatu itu kuncinya. Saya sangat mencintai anak-anak. Saya sangat mencintai seluruh orang yang ada di Indonesia ini, di negeri ini. Kemudian saya juga pasti harus mencintai keluarga saya. Maka dengan berbagai macam kesulitan apapun pasti akan ada kesempatan untuk memperhatikan mereka.
baik itu waktunya, kemudian hatinya. Kami sangat mencintai istri saya. Hari ini mohon doa kepada orang-orang baik bahwa istri sedang dirawat di ICU di Rumah Sakit Karyati sudah 1 minggu, dan kami harus menunggu tiap malam di sana. Menunggu tiap malam, nanti pagi saya harus pulang melihat anak-anak, kondisi anak-anak. Kemudian siang waktunya besok kami harus melihat sana. Hanya menampakkan saja, kemudian mengusap tangannya, membelah rambutnya, sudah kemudian kami tinggal lagi untuk ke sini dan fokus kepada anak-anak yang di sini. Karena kami juga masih memerlukan ruangan untuk menolong, bisa menolong untuk ditempati oleh orang-orang yang bermasalah. Maka kami proses pembangunan di Manarul Mabrur ini tidak pernah berhenti, karena memang terlalu banyak orang-orang yang bermasalah yang butuh dibantu untuk mencari solusi di sini. Dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi, Mas. Sekarang saya akan menemui salah satu anak penghuni Panti Asuhan Manarul Mabrur yang sudah beranjak remaja dan dewasa. Mereka sudah mandiri berkat pengasuhan di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Mari kita temui mereka. Oke, sekarang saya sama Mas Alim ya, Mas Alim ya. Mas Alim di Panti Asuhan Manarul Mabrur ini sudah sejak usia berapa? Sejak usia 15 tahun. 15 tahun. Ya. Ya, dibawa ke sini sama Bapak, sama adik. sama adik. Wah, oke. Berarti usia SMP ya? Iya, SMP. Sekarang sudah Sekarang sudah umur usia 21 tahun. Kuliah? Kuliah semester Oke. 4. Semester 4. Gimana Mas Salim sejak dititipkan di sini, apa yang pengasuhan apa yang diterima oleh Mas Salim? Bisa mandiri, bisa Sangat sampai banyak sekali kuliah. sih, Mas, ya. Mandiri, kita bisa sekolah, terus di sini mungkin diajarkan yang orang tua nggak bisa ngajarkan. Soalnya kan Seperti apa contohnya Mas? banyak sekali, Mas. Contohnya ya mungkin itu kemandirian, Iya. terus kita bisa bikin usaha sendiri, kita punya produk-produk untuk dipasarkan, berwirausaha, menjadi orang baik. Ya. Oke, ini salah satunya sedang bikin taman ya, Iya, sama. relief taman ini Mas ya. Ini kabarnya juga menerima pesanan ya, banyak pesanan ya, sehingga Iya. bisa menambah apa, teman-teman di sini, anak-anak di sini bisa punya uang saku sendiri, beli dari hasil usaha sendiri ya. Iya, betul sekali. Ini yang ngajarkan otodidak atau ada yang ngajarkan dari luar nih Mas Salib? Dulu ada yang ngajarkan, siapa Mas? Bapak Is, mertuanya Abi. Oh, mertapi, oke. Terus kita ngelihat, kita kadang bantu, terus seiring berjalannya waktu ini akhirnya bisa sendiri, bikin sendiri. Oke. Ini kalau keluar terima pesanan, mengerjakan, ini biayanya atau ongkos dari pembuatan itu jasanya masuk Mas Alim atau dibagi juga dengan Abi atau bagaimana dengan Panti Asuhan? Kalau ongkosnya masuknya ke pribadi, Mas. Pribadi? Panti nggak mau uang kita. Wah, luar biasa ya. Inilah yang tadi disampaikan Pak Rois, bahwa di sini dilatih anak-anak adalah mandiri, sehingga pada usia SMP, SMA mereka bahkan bisa beli kendaraan sendiri ya Mas Ya. Salim ya. Betul, Pak. Ini luar biasa. Kalau anak-anak di luar mungkin mereka harus minta uang orang tua, minta belikan orang tua. Kalau di sini karena sudah diajarkan mandiri. Oke Mas Salim, sukses ya Mas Salim ya. Amin, Pak. Oke.